Saya tag video ini tepat di hari Kamis 19 Juni 2025. Bertepatan pula IHSG-nya turun hari ini, turun ke angka 6.968 atau melemah 1,96%. Bahkan perdagangan hari ini sempat di titik low-nya 6.935. Aslinya penurunan hari ini tidaklah membuat saya kaget. Kenapa? Karena penurunan hari ini masih sesuai dengan plan yang saya share di grup member saham setiap saat. Lantas, bagaimana pergerakan IHSG ke depannya? Apakah ini waktu yang tepat untuk serok-serok saham blue chip? Dan saham apakah yang berpotensi memberikan cuan di kondisi drop seperti ini? Video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang analisa teknikal saham-saham blue chip dan saham-saham yang berpotensi kasih cuan di saat IHSG drop. Jumat 20 Juni 2025, IHSG kembali drop dan ditutup 6.907,138. Aslinya hal ini tidaklah membuat kaget kita di saham setiap saat, karena pada 12 Juni jam setengah 7 pagi kita sudah share di mana ada tanda IHSG ini akan mengalami penurunan, ya. Di situ kita menjelaskan kalau IHSG turun hari ini itu wajar, itu di 12 Juni, ya, itu wajar. Kenapa? Karena adanya bearish divergence di time frame 4 jam. Nah, proyeksi kita itu penurunannya di kotak biru bahkan sampai kotak kuning. Nah, kotak kuning itu di range 6.850 sampai 6.900. Berarti hari ini itu sudah masuk di area kotak kuning, ya. Bahkan bisa dikatakan ini titik low-nya hari ini tuh di 6.873 ya hari ini. Oke. Nah, lantas bagaimana ke depannya IHSG? Nah, oke. Di sini pun kita ada proyeksinya bahwa pagi pagi sebelum market buka itu kita sudah share terkait IHSG jam 8 kurang 3 menit. Kita menjelaskan adanya double top di sini, ada double top dan sudah terkonfirmasi double top confirm itu di hari Kamis. Nah, proyeksinya penurunannya itu tepat di area kotak kuning ini penurunannya. Nah, skenarionya ada dua waktu pagi itu, dimana kita menjelaskan bisa saja dia akan naik dulu di kotak di garis warna putih ini, atau bisa dikatakan membuat dead cat bounce, naik sementara untuk turun lagi. Atau yang kedua yaitu garis warna merah, yaitu turun baru naik. Nah, itu sudah terrealisasi di hari Jumat ini, dimana yang dieksekusi adalah yang garis warna merah. Bagaimana untuk kedepannya? Nah, sebelum ke sana kita cek terlebih dahulu. Asing ini sangatlah krusial banget untuk di IHSG. Nah, kalau kita lihat sejak awal Juni sampai sebelum tanggal 12 ya, tanggal 11. Ini asingnya ini masih keluar, dimana untuk all perdagangan asingnya itu keluar 6,8 triliun dan asing yang masuk hanya 3,2 triliun. Berarti bisa dikatakan asingnya keluar 3 triliunan, ya. Dan mayoritas keluarnya itu di saham-saham blue chip, ya. Yang keluar itu di Bank BCA, BRI, AADI, Bank Mandiri, Astra Internasional. Dan yang masuk itu BRMS, Antam, Telkom, Goto, BKSL, 5 tertingginya. Dan FYI aja, Antam ini udah jauh banget ya. Asing lah atau lokalnya pun banyak banget yang masuk dan nominalnya gede-gede. Ya mungkin ini efek dari banyaknya emas yang terus naik dan Antam menjadi salah satu primadona untuk sahamnya gitu. Tidak semua saham itu punya pengaruh ke IHSG. Nah, Bank BCA dia selain market cap-nya yang besar 1.000 triliun, dia pun juga punya pengaruh yang besar pula untuk IHSG, itu 8,76%, disusul oleh TPIA, Brand, Bian, dan you name it. Nah, ini saham-saham yang mempengaruhi oleh IHSG. Nah, bagaimana kedepannya IHSG? Berarti akan mempengaruhi juga saham-saham ini. Kalau kita pertama kita cek terlebih dahulu Bank BCA. Bank BCA itu punya tanda yang oke untuk hari ini. Kenapa aku mengatakan oke? Saya mengatakan oke karena di sini adanya mulai
candle rejection, yaitu doji di sini. Meskipun shadow atasnya masih tinggi, yang menunjukkan tekanan jualnya masih kuat. Nah, di satu sisi ini punya sinyal yang positif ya. Ini punya sinyal yang positif, Bank BCA ini bisa saja melakukan rebound terlebih dahulu. Dan kemungkinan besar saya mengatakan reboundnya ini sesaat. Patokannya apa? Patokannya itu dia harus kuat menguji 8950, harus di atas 9000 lah minimal. Tentunya dengan volume yang kuat. Jikalau tidak diikuti dengan volume yang kuat, nah Bank BCA akan lanjut turun lagi. Setelah Bank BCA apa tadi? TPIA. Kita cek TPIA seperti apa. TPIA hari ini turun. TPIA hari ini turun dan bertepatan dengan come dividen dari TPIA. Oh sorry, ex-date dividend, ternyata ex-date dividennya TPIA hari ini ya turun. Nah, cuman penurunannya tidak diikuti dengan volume yang kuat. Nah, TPIA brand ini bisa menjadi salah satu, kalau saya katakan sebagai salah satu penggerak IHSG ke depannya. Kenapa? Ada CDIA juga yang akan IPO di bulan Juli nanti ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi juga apakah IHSG-nya kencang apa tidak. Kalau brand TPIA, pokoknya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu itu mulai perform, IHSG bisa terangkat dari perusahaan beliau. Nah, kalau secara technical analysis, ini kalau di bawah 6200 ini brand juga sudah lanjut turun lagi gitu. Nah, ini konsolidasinya kejebol nih. Cuman kejebolnya tidak diikuti volume yang kuat. Bisa jadi ini besok Senin naik lagi untuk si brand. Kenapa? Karena kejebolnya ini tidak diikuti volume yang kuat. Gitu. Ini untuk brand. Selain Bank BCA, banking yang punya porsi yang besar juga untuk IHSG adalah Bank BRI. Nah, hari ini mulai naik lagi candlenya. Candlenya hijau, berarti menunjukkan bahwa harga closingnya lebih tinggi daripada openingnya gitu. Ya, di sini sama dengan Bank BCA. Kalau Bank BCA tadi di atas 9000 itu nandanya positif lagi. Kalau sama Bank BRI, menurut saya selagi masih di bawah 3900 bisa makin kencang turun lagi. Bisa jadi besok Senin dia arahnya akan naik terlebih dahulu. Cuma naiknya seberapa? Kalau dia berhasil kuat di atas 3900, nah dia akan lanjutkan naik. Tetapi kalau dia nggak kuat, ya bisa jadi akan seperti ini. Nah, terutama kalau dia naik tidak diikuti dengan volume yang kuat. Karena volume itu adalah konfirmasi dari segalanya. Gitu. Seperti ini tandanya. Di tanggal 9 Mei. Ya, 9 Mei dia naik. Volumenya masih tipis, tapi besoknya di tanggal 14 Mei dia naik kencang, gap up, diikuti dengan volume yang kuat. Nah, ini menunjukkan bahwa emang tekanan belinya terutama apa? Buying powernya kuat lagi. Bisa saja seperti ini nanti Bank BRI ya. Gitu. Itu saham-saham yang bisa mempengaruhi oleh IHSG. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kondisi seperti ini saham-saham yang menarik apa sih? Nah, CDIA bisa menjadi salah satu pilihan karena dia mau IPO. Selain CDIA, saham lagi yaitu adalah ini saham yang sempat kita share yaitu ISSP. Kita share di grup di mana dia konsolidasi bahkan 2 hari dia masih di situ-situ saja dan diikuti dengan volume yang kuat. Menunjukkan bahwa ISSP ini masih kencang. Satu itu. Selain itu adalah Antam. Ya, tadi kita lihat Antam masih kencang banget dan hari ini dividen. Nah, besok hari Senin ini akan menjadi hal yang krusial untuk Antam. Kalau dia terjebol garis warna garis warna merah ini 3150 lah ya. Ini akan membentuk yang namanya double top. Double top berarti dia akan turun terlebih dahulu konfirmasinya. Nah, kita lihat seperti apa besok. Dan besok hari Senin itu bertepatan dengan ex-date dividennya. Saya tidak mengukur dividen Antam itu besar bang. Oke, selain PSAB mungkin adalah selain Antam mungkin adalah PSAB. Ini juga sama, dia konsolidasi di sini, volumenya juga kecil. Lalu selanjutnya adalah Arcik. Saham-saham yang identik dengan emas. Nah, hari ini naik lagi, ini juga bisa menjadi watchlist. Selain itu adalah sektor oil. Nah, kita lihat sektor oil. Penurunan ini tidak besar, efeknya juga pengaruh dari perang yang terjadi di Israel dan Iran ya, dan kabarnya Amerika itu ikut-ikutan. Nah, ini
Medco bisa jadi area hal yang masuk buat list karena sektor oil juga menarik di sini. Oke. Jadi itu saham-saham yang mungkin bisa menjadi pilihan dari kalian semuanya, yaitu di kondisi seperti ini. Oke. Cuman akan lebih prefer kalau menurut saya adalah tetap amankan cash dan kita lihat seperti apa hari Senin karena itu sangatlah krusial banget hari Senin. Itu tadi analisa teknikal terkait IHSG dan saham-saham blue chip maupun saham yang berpotensi kasih cuan di saat IHSG drop seperti ini. Bisa menjadi referensi kalian dan jangan lupa untuk melakukan analisa ulang kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Sebelumnya ya, saya sudah share di grup di mana 23 Juni 2025 atau bertepatan hari Senin itu menjadi tanggal yang penting untuk pergerakan IHSG.